俺は仲間思いで有名なんだ。Dalam cerita One Piece ada beberapa karakter jahat yang dianggap sebagai pengkhianat terkejam karena rencana jahat yang dia lakukan. Sejak awal cerita One Piece dimulai, pengkhianatan sudah muncul dalam series ini. Berbagai pengkhianatan tersebut tentunya banyak membuat para fans kesal dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa semua yang terjadi hanya sebuah tipu daya belaka, yang juga terkadang membuat para fans kesal, marah, dan kecewa adalah bagaimana para karakter pengkhianat tersebut melakukan hal-hal yang mengerikan. Inilah yang kemudian membuat sebagian karakter dalam cerita One Piece ini disebut-sebut sebagai pengkhianat terkejam dalam ceritanya. Mereka tidak ragu melakukan apapun untuk menyelesaikan tujuannya. 1. Kurohige. Marshal Detik alias Kurohige bisa dikatakan adalah pengkhianat terkejam dalam cerita One Piece yang melakukan ahisnya bahkan sebelum cerita utama dimulai. Kurohige sempat menjadi kru dari kelompok Shirohige selama lebih dari 2 dekade. Sampai suatu ketika dia mengetahui bahwa rekannya, Touch, berhasil mendapatkan buah iblis. Touch ternyata menemukan buah iblis Yami Yami no Mi yang menjadi incaran Kurohige selama ini. Mengetahui hal tersebut akhirnya Kurohige pun membunuh Touch dan mencuri buah iblis tersebut. Kurohige kemudian kabur dengan buah iblis curiannya dan menjadi musuh serta incaran bagi kelompok Shirohige. Tetapi, ternyata dia terlalu kuat. Kurohige bahkan sempat juga mencuri buah iblis milik sang mantan kapten yang membuat dia memiliki 2 kekuatan buah iblis. Sekarang Kurohige berhasil membuat kelompok bajak lautnya sendiri dan menjadi salah satu Yonko. 2. Kaido. Bisa dibilang, Orochi mendapatkan balasan dari pengkhianatan yang dilakukan olehnya terhadap klan Kozuki. Seperti yang diperlihatkan dalam arc Wano Country, Orochi dan Kaido sudah lebih dari 20 tahun bekerja sama. Orochi berhasil menguasai Wano dan membuat pabrik senjata berkat bantuan dari Kaido. Kaido sendiri memberikan bantuan untuk mengamankan Wano dan Orochi dari berbagai serangan yang ada. Tapi, Kaido ternyata tidak benar-benar sejalan atau mau menjalin kerjasama dengan Orochi. Sedari awal, Kaido hanya memanfaatkan Orochi untuk kepentingannya. Dalam pertempuran Onigashima diperlihatkan bahwa tanpa ragu Kaido langsung memenggal kepala Orochi saat dia mengumumkan rencananya untuk membuat Wano sebagai Onigashima baru. 3. Agen CP9. Agen CP9 juga merupakan pengkhianat terkejam yang muncul di awal cerita. Dalam arc Water 7 pihak World Government menduga jika Iceberg memiliki cetak biru dari salah satu senjata kuno yaitu Pluton. Untuk memastikan hal tersebut, pihak World Government kemudian mengirimkan sebuah kelompok kecil untuk melakukan penyusupan. Kelompok yang ditugaskan tersebut ternyata adalah CP9 yang merupakan bagian dari kelompok Chief Harpo. Mereka juga mendapatkan informasi jika Nico Robin berada di pulau tersebut bersama dengan kru topi jerami. CP9 kemudian menculik Robin dan mereka pun mengungkapkan identitas aslinya. Iceberg dan para karyawan Galila Company pun terkejut dengan fakta tersebut. Mereka tidak menduga jika orang-orang yang sudah mereka anggap keluarga ternyata adalah agen pemerintah. 4. Kurozumi Kanjuro. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro bisa dibilang menjadi salah satu pengkhianatan besar dalam cerita One Piece. Pasalnya, Kanjuro sudah dianggap sebagai keluarga oleh klan Kozuki dan menjadi bagian dari Red Scabbers. Namun, ternyata selama ini dia tega mengkhianati rekan-rekannya serta klan Kozuki. Hal ini dikarenakan karena Kanjuro sendiri sebenarnya adalah bagian dari klan Kurozumi yang berkhianat kepada klan Kozuki.
Kanjuro diketahui menyamar selama 20 tahun lebih untuk menjadi bawahan Kozuki Oden dan menjadi salah satu Red Scabbers. Kanjuro berperan sebagai penghubung antara Red Scabbers serta Oden kepada Orochi dan Kaido, di mana dia selalu memberikan informasi atau memberikan berbagai bocoran apapun kepada Orochi dan Kaido. Ironisnya, Kanjuro harus tewas di tangan Kiku yang merupakan rekannya sendiri dalam pertempuran Onigashima. 5. Kurozumi Orochi. Anggota klan Kurozumi lainnya yang juga jadi pengkhianat terbesar adalah Kurozumi Orochi. Sosok Orochi dahulunya adalah seseorang yang dilindungi dan bahkan dijadikan bawahan oleh Kozuki Oden. Oden memberikan kepercayaan kepada Orochi. Namun, siapa sangka jika Orochi sebenarnya memiliki niat jahat. Orochi dihasut oleh dua orang tetua dari klannya, yaitu Kurozumi Semimaru dan Kurozumi Higurashi. Mereka mengatakan kepada Orochi bahwa klan Kozuki bertanggung jawab atas kematian sebagian besar anggota klan mereka, yang mana faktanya anggota klan Kurozumi memang penjahat. Mereka juga menyebut jika Orochi yang lebih pantas menjadi Shogun Wano. Akhirnya, Orochi mulai menyusun rencana untuk menduduki tahta Wano. Dia sempat berusaha membunuh Kozuki Sukiyaki ketika Oden berpetualang bersama Roger dan Shirohige, namun ternyata dia memalsukan kematiannya dan menyamar menjadi Tenguyama Hitetsu. Orochi bahkan bekerja sama dengan Kaido untuk mengambil alih Wano. 6. Scratman Apollo. Saat pertama kali muncul di arc Sabaody, sebenarnya Apollo termasuk sebagai salah satu bajak laut muda berpotensi seperti bajak yang lainnya, misalnya Law, Kid, bahkan Luffy. Inilah yang membuatnya masuk sebagai salah satu bajak laut Worst Generation. Namun, Oda perlahan mulai memperlihatkan bagaimana sosok Apollo sebenarnya. Dia ternyata merupakan seorang pengkhianat besar yang sudah banyak mengkhianati banyak orang. Contohnya adalah dalam arc Wano kemarin diperlihatkan bagaimana Apollo berhasil mengkhianati kelompok Eustace Kid dan juga Basil Hawkins dengan mengajak mereka untuk menjalin aliansi demi mengalahkan Shanks. Namun, yang terjadi justru mereka dihabisi oleh Kaido. Dalam momen pertempuran di Onigashima, Apollo juga berhasil mengkhianati sosok X-Drake. Efeknya, Drake harus kalah telak dari para agen CP07, York. Pengkhianat terkejam selanjutnya dalam daftar ini adalah York. Dalam arc Egghead yang masih berjalan ini diketahui jika Vegapunk berhasil membuat satelit dari dirinya yang mewakili setiap emosi atau sifatnya. Mereka semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun, yang mengerikan adalah salah satu dari satelit tersebut kemudian justru melakukan pengkhianatan besar. Sosok pengkhianat tersebut ternyata adalah York. Dalam ceritanya, diperlihatkan jika York sengaja melakukan sabotase yang merugikan satelit dan juga para karakter lain. Dia bahkan menculik Vegapunk yang asli dan mengurungnya bersama dengan agen Chiverpol yang sempat memeriksa pulau tersebut. Diketahui jika York ternyata memiliki ambisi untuk menjadi naga langit dan dia bekerja sama dengan World Government untuk menghabisi Vegapunk. 8. World Government. Pengkhianat terkejam dalam alur cerita One Piece adalah World Government. Sejak ratusan tahun yang lalu, mereka sudah berhasil membangun dunia yang mereka impikan. Namun, World Government melakukannya dengan cara yang salah. Mereka menghancurkan kerajaan yang sudah ada sejak lama dan bahkan mereka melakukan berbagai manipulasi untuk menutupi jejak sejarah yang ada. Mereka mengubah nama dari berbagai hal penting yang bisa mengancam kedudukan mereka, bahkan menghilangkan nyawa. Bahkan, dalam chapter sebelumnya diketahui jika In juga adalah pengkhianat terkejam karena dia menduduki tahta yang seharusnya tidak boleh diisi oleh siapapun yang pada akhirnya membuat dia menjadi sosok pemimpin yang sangat tiran.
Para pengkhianat terkejam ini sengaja melakukan aksi jahat mereka untuk memuluskan berbagai rencana mereka atau mewujudkan impian mereka. Para karakter tersebut tidak peduli dengan nasib dari orang-orang yang jadi korban rencana mereka. World Government bisa menjadi contoh nyata dari hal tersebut di mana mereka tidak pernah ragu menghilangkan nyawa orang demi menutupi kesalahan mereka.